تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Di antara nikmatnya adalah nikmat Al-Quran, nikmat yang sangat agung, nikmat yang penuh dengan keberkahan. Siapapun yang mendapatkan nikmat ini, Nabi mengatakan dia adalah sebaik-baiknya manusia. Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pekan kemarin kita mengkaji surah Al-Baqarah ayat 197. Sekarang kita masuk ayat 198. Insyaallah kita akan mengkaji sampai 199, 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن
كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. Baik, satu ayat ini 198 ini berbicara secara umum ya tentang bolehnya sambil berdagang ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi misalnya panjenengan berangkat dari Indonesia, karena di sana nggak ada nasi pecel, nah, panjenengan bawa bumbu pecel, nasinya masak di sana, niatnya jual nasi pecel di sana. Nah, sambil melaksanakan ibadah haji. Jadi dua tujuan, berangkat haji sama berangkat jual nasi pecel misalnya. Nah, ini diperbolehkan. Allah mengatakan laisa alaikum junah, tidak ada dosa atas kalian antabtagu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Jadi buat nopo-nopo. Nah, apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kalau ayat sebelumnya berbicara tentang larangan-larangan dalam haji. Apa yang dilarang ketika orang sudah memakai baju ihram untuk haji? Yang pertama, jangan berbuat rafath. Rafath itu melakukan hubungan suami istri. Padahal melakukan hubungan suami istri ini halal, halalan thayyibah. Tapi ketika sudah memakai baju ihram, ini tidak boleh. Kemudian tidak boleh fusuk, berkata-kata kotor. Kemudian tidak boleh apa lagi? Jidal, berdebat. Ya, tidak boleh berseteru, tidak boleh saling menjatuhkan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh ada konflik. Nah, mungkin orang akan mengira bahwa sesuatu yang boleh tapi nggak ada kaitannya dengan haji ini bisa menjadi dilarang saat ihram. Termasuk juga mereka saat itu punya pemikiran berarti dagang ketika sudah pakai baju ihram, ya, sudah berniat melaksanakan ibadah haji, ini juga nggak boleh. Berhubungan suami istri yang halal aja nggak boleh. Berarti berdagang juga tidak boleh dalam pikiran mereka. Nah, sehingga pada awal-awal saat itu Bapak Ibu, ya, mereka takut untuk berdagang ketika sudah memakai baju ihram. Ya, mereka takut untuk berdagang. Mereka takut berdosa. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah berdagang ketika melaksanakan ibadah haji itu boleh? Ataukah tidak boleh sebagaimana tidak boleh berhubungan suami istri?" Nabi diam, karena Nabi tidak akan menjawab suatu persoalan tanpa wahyu dari Allah. Ini bedanya Nabi dengan kita. Kalau kita tahu sedikit langsung nyerocos, langsung jawab ini dan itu. Tapi Nabi ini karena semua sumber Islam dari beliau, maka beliau tidak menjawab sembarangan. Beliau nunggu wahyu dari Allah.
Ketika beliau diam, lalu tak lama setelah itu malaikat Jibril turun menyampaikan ayat 198. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Lalu Nabi membacakan kepada mereka, Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa atas kalian untuk berniaga, untuk mencari karunia Allah saat melaksanakan ibadah haji. Jadi buat nopo-nopo. Nah, itu dapat dua itu. Dapat pahala sama dapat uang, dapat untung. Ngoten. Ini karena memang tradisi di Arab saat itu, Bapak Ibu, mereka kalau berpergian jauh kok nggak bawa barang dagangan itu kurang, kata mereka ini merugikan, ya. Makanya memaksa mereka untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena memang otaknya orang Arab itu otak pedagang memang, ya. Jadi misalnya saya pulang ke Kalimantan begitu. Kalau saya misalnya orang Arab, itu pulang kosongan aja gak mau. Harus ada yang dibawa, harus ada yang dijual nanti pulang kembali ke Malang bisa nutut biaya untuk tiket, bahkan bisa mendapatkan untung yang besar. Nah, mereka ingin melakukan itu ketika ibadah haji. Karena ibadah haji ini bawa dagangan model macam apapun insya Allah laku. Sebab haji itulah tempat berkumpulnya manusia. Ngaten. Panjenengan jual gorengan di sini nggak laku-laku, coba jual di sana, pasti laku itu. Ya, nah, jual gorengan. Nah, di sini dijual 1.000. Coba sana jual 5.000, pasti laku panjenengan, untung besar. Ya, tapi tiketnya habis buat beli tiket, ya. Nah, jadi kesempatan untuk berdagang ketika musim haji itu memang luar biasa, ya. Intinya ayat ini menegaskan bolehnya melaksanakan ibadah haji sambil apa? Sambil berdagang. Ingat ya, yang dimaksud ini sudah pakai baju ihram. Kalau belum pakai baju ihram itu nggak ada masalah. Ini sudah pakai baju ihram. Lalu panjenengan misalnya di Mina, di Musdalifah atau di Arafah. Panjenengan diam misalnya, bosan kan? Diam seharian di situ misalnya. Lalu panjenengan nawarkan ke orang. Nah, panjenengan mau nggak ini? Saya jual ini misalnya. Itu boleh-boleh saja. Walaupun secara mendasar ini tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Tapi kalau kita kaji secara mendalam, Bapak Ibu, orang berdagang musim haji itu ada kaitan yang besar. Karena pelaksanaan ibadah haji tidak akan sempurna, bahkan susah kalau nggak ada orang yang berdagang, kalau nggak ada orang yang bertransaksi. Ngoten. Coba kalau nggak ada yang misalnya taksi itu kan berbayar ya. Kemudian tidak ada orang jual makanan, nggak ada orang jual minuman, ya. Jual apa lagi biasanya? Jadi itu sedikit banyak akan menghambat pelaksanaan ibadah haji. Nah, makanya Allah tidak melarang berdagang ketika pelaksanaan ibadah haji. Boleh-boleh saja. Jadi tahun depan kalau panjenengan berangkat haji, boleh sambil berdagang, ya. Nah, Allah berfirman, Laisa alaikum junahun. Tidak ada atas kalian wahai orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, junahun, dosa. Ini pernah ada orang yang salah memahami ayat ini. Jadi sama dia dipotong ayatnya sampai junah. Kalau dipotong kan berarti atas kalian wahai orang-orang haji nggak ada dosa. Nah, artinya apa? Kalian boleh makan apa saja yang kalian inginkan, kalian boleh melakukan apa saja yang kalian inginkan, ya. Karena bagi kalian itu sudah tidak dicatat dosa. Ini bahaya pemahaman kayak gini. Karena memotong ayat laisa alaikum junahun. Nah, yang kedua, belum tentu orang haji itu pulang nggak punya dosa, belum tentu. Ya.
Bisa saja ketika dia melaksanakan ibadah haji ada dosa-dosa yang dia lakukan, saat perjalanan juga ada dosa yang dia lakukan. Jadi belum tentu. Makanya jangan memotong ayat laisa alaikum junah. Nah, harus dilanjutkan, tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia Allah ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, dosa di dalam ayat ini digambarkan oleh Allah dengan istilah junahun. Junah ini artinya orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ya. Misalnya panjenengan melanggar aturan rambu lalu lintas ya. Nah, itu secara terminologi Al-Quran panjenengan telah melakukan perbuatan junah, melanggar aturan. Nah, mungkin orang-orang Arab saat itu menyangka bahwa berdagang termasuk perbuatan yang melanggar aturan saat haji. Nah, makanya Allah turunkan ayat ini, laisa alaikum junahun. Kata Allah, oh itu enggak termasuk melanggar aturan. Artinya nopo? Itu boleh-boleh saja. Anta batawu fadlam mir rabbikum. Nah, ulama kemudian menjelaskan, diantaranya Imam Nawawi Al-Bantani, ulama asli Indonesia tapi lama di Arab sampai menjadi mufti di Arab Saudi ya. Nah, beliau mengatakan bagaimana kalau orang itu berangkat keinginan dagangnya lebih kuat dibandingkan keinginan hajinya. Nah, itu gimana? Dapat pahala nggak tuh? Jadi berangkat itu niat utamanya adalah berdagang. Udah pikirannya itu nanti untung segini, segini. Nah, tapi di sisi lain dia ingin melaksanakan ibadah haji. Ini kata Imam Nawawi, ibadah hajinya sah dan tetap dapat menggugurkan kewajiban dia. Tetapi pahalanya tidak sebanyak orang yang niat hajinya kuat. Nah, kemudian kalau niat hajinya dengan niat berdagangnya 50-50, sama begitu, sama-sama kuat ya. Inilah ba'sa, tidak masalah. Artinya dia tetap mendapatkan pahala haji yang sempurna ya, dan tetap dapat menggugurkan kewajiban haji dia. Apalagi niat hajinya lebih tinggi dibandingkan niat berdagang. Nah, kemudian Allah menyebut dalam ayat ini anta batagu fadlan, untuk mencari karunia. Nah, fadlan itu dari kata fadlun. Fadlun artinya kelebihan. Kelebihan. Kenapa Allah sebut dengan istilah fadlun? Karena orang yang haji sambil berdagang itu dapat kelebihan mereka. Kelebihannya apa? Ya dapat pahala, dapat untung urusan dunianya. Makanya Allah sebut dengan istilah fadlun ya. Jadi panjenengan misalnya sholat pengajian ya, pengajian kan dapat ilmu, dapat pahala, terus dikasih makan sama panitia, itu namanya fadlun ya. Dapat ilmu, dapat pahala, dapat makan, itu nikmatnya pengajian. Tapi yang datang tetap aja itu nggak nambah-nambah ya. Coba kalau konser nggak dapat makan, bayar, nggak dapat pahala, tapi banyak yang hadir. Jadi memang pengikut neraka itu lebih banyak dibandingkan pengikut surga ya, peminatnya lebih banyak. Makanya jangan heran kalau penghuni neraka itu lebih banyak dibandingkan penghuni surga ya. Jadi fadlun itu maknanya adalah kelebihan. Misalnya Allah memberikan harta lebih kepada panjenengan, lebih dari kecukupan panjenengan, itu namanya fadlun. Seperti harta yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Itu kan hartanya banyak, jemaah rahimakumullah. Sehingga ketika ditanya dari mana harta itu datang, Nabi Sulaiman menyebut dengan kata fadlun. Hadza min fadli Rabbi. Ini kelebihan dari Tuhanku. Kemudian faedah yang kedua dari kalimat anta batagu fadlan min rabbikum, bahwa karunia, kelebihan dari Allah berupa rizki, berupa harta,
itu harus dicari, jangan ditunggu. Karena Allah menyebut dengan istilah antabtahu, untuk mencari. Nah, ngoten. Jadi yang betul itu bukan menunggu rizki, tapi mencari rizki. Nah, orang mencari ini, ada yang mencari dapat ketemu, ada yang mencari nggak ketemu. Justru datangnya dari arah yang lain. Intinya Allah memerintahkan kita untuk mencari aja. Ngoten. Nanti masalah rizkinya datang dengan cara yang kita cari atau dengan cara yang lain, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bekerja itu Bapak Ibu mengandung keberkahan. Sebenarnya panjenengan diam tanpa bekerja, Allah akan datangkan rizki kepada panjenengan. Mungkin melalui orang tua panjenengan. Buktinya apa? Ada anak tidak bekerja, hanya belajar aja tapi rizkinya cukup. Ya toh? Jadi bekerja itu bukan tolak ukur orang mendapatkan rizki. Contohnya lagi apa? Orang sakit. Orang sakit itu banyak nggak rizkinya orang sakit? Hah? Nggak banyak. Yang banyak yang nunggu. Saya kadang heran sama manusia itu ya. Kalau lagi sakit ditawarkan, dikasih, kamu mau apa? Saya belikan, kasih. Ustadz mau apa Ustadz? Saya belikan Ustadz. Tapi kalau Ustadznya sehat nggak ditawari. Ya. Jadi menunggu sakit dulu baru ditawarin. Itu saya heran juga. Nah, istrinya sakit, macam-macam ditawari, istrinya nggak mau, karena nggak enak makan. Itulah kenapa ditawari, karena nggak enak makan itu. Coba kalau enak makan ditawarin, habis duitnya. Nah. Jadi orang sakit itu nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain ya, terbaring dia, rizkinya datang, subhanallah. Nah, cuman bedanya orang yang bekerja dengan tidak bekerja itu, orang yang bekerja dia akan mendapatkan keberkahan dalam rizki. Karena salah satu faktor rizki itu berkah adalah ketika kita mendapatkan dengan cara bekerja, berusaha dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya Allah di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk mencari, ya. Termasuk pahala yang besar itu Bapak Ibu ketika panjenengan berangkat untuk cari nafkah. Itu pahalanya gede, ya. Kata Nabi bahwa orang yang berangkat untuk menafkahi anak dan istrinya, keluarganya, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya besar, ya. Kemudian Allah berfirman, kita lanjutkan. Fa idza afattum min 'arafat, apabila kalian bertolak berarti pulang. Min 'arafatin, dari Arafat, dari Arafah. Apabila kalian bertolak dari Arafah, habis dari Arafah kemana? Yang pernah haji? Sudah lupa? Hah? Habis dari Arafah kemana? Lupa ya? Ya, Muzdalifah dulu. Habis dari Muzdalifah baru ke Mina. Ini saya teori aja hadirin, ya, belum haji. Jadi dari Arafah langsung ke Muzdalifah, ya. Dari Muzdalifah kemudian ke Mina untuk melempar jumrah. Maka jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan apabila kalian bertolak dari Arafah, berarti pulang dari Arafah. Nah, Arafah itu tempat yang ada di bukit apa? Jabal Nur apa Jabal Rahmah? Ada yang Nur, ada yang Rahmah. Nggak hafal nggak apa-apa, yang penting sah hajinya. Jabal Rahmah. Kalau Jabal Rahmah itulah, disitulah tempat wukuf, ya. Kenapa dinamakan Arafah? Ini ulama banyak menyebutkan makna maksudnya, ya. Ada yang mengatakan karena Arafah itu dari kata i'tiraf, artinya mengakui dosa. Disitulah Nabi Adam mengakui dosa-dosanya, di bukit Jabal Rahmah itu, ya. Makanya dia disebut dengan nama Arafah. Kemudian ada yang mengatakan Arafah dari kata ta'aruf. Ta'aruf artinya saling berkenalan. Karena di sana berkumpul segala macam bangsa, segala macam suku dalam satu tempat,
sehingga bisa saling mengenal satu sama lainnya. Ada juga yang mengatakan dari kata urfun, al-a'raf, artinya tempat yang tinggi, karena dari Arafah itulah terlihat Musdalifah dan Mina. Ya. Ada juga yang menyebut dari kata Arafah, artinya pertemuan, tempat pertemuan antara Adam dan Hawa. Ya, makanya orang-orang dahulu, sebagian orang punya kepercayaan kalau pengen cepat dapat jodoh berdoalah di padang Arafah. Jadi yang susah-susah jodoh ini pergi ke padang Arafah, insya Allah segera dipertemukan jodohnya. Itu kata sebagian orang, tapi nggak ada hadisnya. Ya. Nah, Allah mengatakan apabila kalian bertolak dari Arafah, berarti sudah selesai wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu dalam hadis yang sahih, mulai tergelincirnya matahari, berarti ba'da zuhur. Mohon maaf, ketika sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Mulai tanggal 9, bukan tanggal 8. Karena tanggal 8 Nabi masih ada di Mina. Ya. Tanggal 9 setelah tergelincirnya matahari sampai masuk waktu maghrib. Nah, setelah masuk waktu maghrib, nah, maka orang-orang diperintahkan oleh Allah untuk bertolak. Bertolak kemana? Bertolak ke Musdalifah. Nah, Allah mengatakan dalam ayat ini, apabila kalian bertolak dari Arafah menuju Musdalifah, fadhkurullah, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Baca talbiyah, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Di mana? Indal masy'aril haram, ketika di masy'aril haram. Apa yang dimaksud dengan masy'aril haram? Jumhur ulama tafsir mengatakan masy'aril haram adalah Musdalifah. Karena dari habis dari Arafah kan ke Musdalifah. Berarti yang dimaksud masy'aril haram adalah Musdalifah. Jadi di Musdalifah itu disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah, tasbih, tahmid dan tahlil. Ya. Kemudian kita lanjut. Wadhkuruhu kama hadakum. Sebutlah nama Allah, ingatlah kalian kepadanya, kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat Dia, karena Dia telah memberikan hidayah kepada kita. Panjenengan kalau ingat kepada orang, ingat terus kepada seseorang, itu pasti ada sesuatu yang berkesan bagi panjenengan dari orang itu. Misalnya saya selalu ingat dengan Pak Anto. Ternyata Pak Anto ini saya ingat terus pernah ngasih rumah ke saya, pernah ngasih mobil ke saya, ya, pernah ngasih banyak kepada saya untuk kebutuhan-kebutuhan saya. Saya tidak melupakan Pak Anto, saya selalu ingat, bahkan ketika ketemu orang saya cerita sama orang-orang. Artinya apa? Karena pemberian Pak Anto itu besar sekali kepada saya. Nah, sekarang Allah memerintahkan kita untuk ingat kepadanya karena apa? Kama hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah. Jadi nikmat yang paling besar ini menunjukkan bahwa nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat hidayah. Nah, sehingga kalau kita merenung bahwa nikmat Allah yang paling besar hidayah, kita akan selalu ingat Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah membimbing aku, terima kasih Engkau telah menuntun aku. Kita ini nggak mungkin nggak ingat Allah, Bapak Ibu, karena semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan, semua yang kita miliki itu nikmat dari Allah. Nggak mungkin kita nggak ingat Allah, ya. Bahkan Nabi itu pernah menangis dari jam 12 malam sampai masuk waktu subuh. Nabi nangis sampai dadanya basah dalam hadis Al-Bukhari. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa ini? Kata Nabi, afalan akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Ternyata Nabi semalam menangis itu karena
membayangkan betapa banyak nikmat Allah. Ya. Kalau kita membayangkan nikmat Allah itu nggak kurang-kurang kita bersyukur. Ya. Bisa-bisa air mata kita menetes. Sama seperti orang dagang itu loh. Misalnya dagang kue dagang di kaki lima, jarang sekali orang membeli. Lalu panjenengan mampir ke situ memborong semuanya. Padahal besok dia butuh uang untuk sekolah anaknya, dia butuh uang untuk ngobatin anaknya, tapi malam itu dia tidak ada pembeli sama sekali. Lalu panjenengan berhenti dan memborong semua apa yang dia jual. Saya bertanya, kira-kira dia terharu apa bukan? Terharu. Bisa-bisa dia nangis sampai panjenengan dipanggil abah, dipanggil umi dan sebagainya. Ya, dipanggil abah, matur nuwun bang. Nangis dia. Nah, kita bisa seperti itu kalau kita ingat bahwa nikmat Allah kepada kita sangat luar biasa. Dan nikmat yang paling tinggi, paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat hidayah. Makanya Allah memerintahkan kita untuk ingat kepadanya. Wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah dia Allah sebagaimana dia Allah memberikan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadhdallin. Walaupun kalian sebelum mendapatkan hidayah itu termasuk orang-orang yang sesat, ya. Jadi kita berada di jalan yang benar karena hidayah Allah. Kita lanjut ya. Ini masih berbicara tentang Arafah. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat manusia bertolak. Tadi manusia bertolak dari mana? Dari Arafah. Ayat ini sebenarnya Bapak Ibu menyinggung orang-orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah itu mereka punya kebiasaan, punya semacam ketetapan sendiri dari mereka, terutama orang-orang Quraisy ya, orang-orang yang tinggal di tanah haram. Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Mereka maunya wukuf di Muzdalifah. Karena Arafah itu sudah bukan tanah suci. Ya kan? Nah, kata mereka, lah kita ini kan penduduk tanah suci, masa ya wukufnya di tanah halal? Enggak mau. Maka mereka wukuf di Muzdalifah. Itu cara haji jahiliyah. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan orang beriman untuk wukuf di Arafah. Kata Allah, afidu min haitsu afadhan nas. Bertolaklah kalian di tempat manusia bertolak. Ya, berarti manusia yang bertolak banyak berkumpul itu kan dari Arafah. Ya, wukufnya di padang Arafah. Jadi Arafah, Muzdalifah, baru ke Mina. Di Arafah Nabi dari tergelincirnya matahari sampai maghrib. Nabi tidak sholat maghrib di Arafah Bapak Ibu. Nabi sholat maghribnya itu di Mina. Di Mina Nabi sholat 3, maghrib, isya, subuh. Setelah subuh Nabi berangkat. Mohon maaf, Nabi sholat 3 itu di Muzdalifah, ya. Maghrib, isya, subuh di Muzdalifah. Kemudian berangkat ke Mina. Lalu kemudian tawaf, setelah itu sa'i, kemudian tahallul. Selesai pelaksanaan ibadah haji, ya. Setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, apa perintah Allah di dalam ayat ini? Wastaghfirullah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Kenapa diperintahkan mohon ampun? Apakah mereka banyak dosa saat melaksanakan ibadah haji sehingga Allah memerintahkan mereka untuk minta ampun? Nah, ini kata ulama yang pertama, karena terkadang saat haji seseorang itu punya hati yang tidak baik. Misalnya ada orang mungkin tidak sengaja menolak dia, hatinya kemudian marah, ya. Atau kemudian dia udah ngantri di kamar mandi, ya. Untuk masuk kamar mandi ternyata diduluin oleh orang lain. Nah, mungkin sedikit banyak hatinya marah, jengkel sama orang itu. Nah, maka setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, Allah memerintahkan
mereka untuk apa? Istighfar. Mungkin setelah selesai melaksanakan ibadah haji dia merasa bangga, oh saya sudah haji, saya nanti akan pulang dipanggil Pak Haji, nama saya nanti akan ada tambahan haji fulan bin fulan dan seterusnya. Nah itu diistighfari, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang kedua, kenapa Allah memerintahkan istighfar setelah pelaksanaan ibadah haji? Ini kasusnya sama seperti sholat. Habis sholat kita ngapain? Zikir istighfar. Karena kita memohonkan ampun kepada Allah untuk sholat kita yang kurang sempurna. Mungkin rukuknya kurang sempurna, sah tapi kurang sempurna, khusyuknya juga kurang. Harusnya sholat ingat Allah tapi ingat-ingat yang lainnya. Maka haji juga demikian. Ya, mungkin tawafnya kurang sempurna, mungkin sa'inya kurang sempurna, makanya diperintahkan istighfar setelah selesai pelaksanaan. Astaghfirullah. Ya, wastaghfirullah. Memohon ampunlah kalian kepada Allah. Ternyata istighfar itu bukan hanya dari dosa ya. Kalau orang-orang soleh itu istighfarnya bukan lagi dari dosa. Kalau kita kan banyak istighfar karena kita banyak berbuat dosa. Orang soleh istighfarnya bukan lagi dari dosa. Orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, istighfarnya itu adalah dari kekurangan, merasa kurang sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia yang paling banyak istighfar itu adalah Nabi Muhammad. Nabi itu dalam satu majelis duduk begini Bapak Ibu. Nabi itu kan punya majelis ya. Majelisnya beliau itu kalau saya baca dalam hadis ya. Saya punya buku Al-Yaum An-Nabawiyah. Satu hari bersama Rasulullah. Itu majelis Nabi, majelisnya pada waktu duha. Jadi habis subuh beliau zikir, setelah syuruk beliau akan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat beliau pulang ke rumah istrinya. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Beliau bertanya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi tanya, ada makanan? Oh ada, dihidangkan sama istrinya. Kalau mereka menjawab tidak ada, Nabi akan mengatakan apa? Fa'idan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Ini enggak merepotkan istrinya. Tanya ada makanan, makan. Kalau enggak ada apa? Puasa. Nah, lalu setelah itu Nabi ke masjid. Ya. Nabi SAW ke masjid. Di masjid itu sholat tahiyatul masjid, lalu Nabi bersandar di dindingnya Aisyah, di dinding kamarnya Aisyah, karena kamar yang paling dekat dengan masjid adalah kamarnya Aisyah. Bersandar Nabi. Lalu setelah Nabi bersandar, tak lama setelah itu ada orang yang datang, sahabat datang. Itu mereka udah tahu jadwalnya Nabi itu duha mesti di masjid. Nabi memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk konsultasi, untuk bertanya. Biasanya ada sahabat yang datang bawa 1 tandon kurma, bawa makan bareng-bareng. Dan tidak ada perbedaan antara duduknya Nabi dengan para sahabat. Enggak ada mejanya kayak gini, ya. Sehingga ketika ada orang asing datang, mereka bingung, mana Muhammad ini? Gitu. Akhirnya sahabat punya inisiatif, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan tempat duduk khusus untuk engkau? Sehingga ketika ada orang asing datang, mereka langsung tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah di dalam satu majelis itu kata para sahabat, Nabi istighfar 100 kali. Bunyi istighfarnya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Jadi manusia yang paling banyak istighfar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wastaghfirullah, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa, kalau kita istighfar pasti Allah ampuni. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.